إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dengan menjaga ikhlas pada setiap amal ibadah kita dan juga senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya, karena dengan dua cara itu maka kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur, karena dua hal tersebut merupakan dua rukun syukur. Dengan kita selalu menjaga dua hal tersebut dalam hidup kita, menjaga ikhlas dan tauhid, kemudian senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bahagia, maka kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti Allah Jalla wa ala akan membahagiakan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat ini bukan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqwallah Jalla wa ala. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Salah satu makna utama takwa adalah takut kepada Allah Jalla wa ala. Ketahuilah, semakin mendekati zaman, semakin mendekati kiamat, maka semakin meningkat keburukan, semakin merajalela kemaksiatan. Artinya ibadah terbaik akhir zaman bukan salat, bukan pula puasa, bukan sedekah, bukan apapun, tapi yang terbaik, ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah Jalla wa ala. Karena di luar sana banyak sekali godaan yang dapat menggoda dan meruntuhkan iman kita. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pahami ibadah yang merupakan tujuan utama kita hidup di dunia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, hakikatul ibadah hubbullah wa ta'atuh. Hakikat ibadah kepada Allah adalah mencintai Allah dan taat kepadanya. Itu hakikat ibadah. Jadi orang yang dikatakan ahlu ibadah adalah seorang yang memiliki hati yang cinta kepada Allah dan selalu taat, itu dengan mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan taat kepada Allah, itulah zikir. Yang Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir manusia akan bahagia, manusia akan tenang. Jadi kita kalau ingin hidup ini tenang dengan segala cobaan, dengan segala ujian, persoalan, fokus kepada hati yang senantiasa mencintai Allah, berbaik sangka kepada Allah. Fokus kepada taat kepada Allah dengan selalu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Semua ujian targetnya adalah menguji kekuatan cinta kita kepada Allah. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam
Dengan memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Ujian cinta itu. Semua ujian, 3 macam ujian. Ujian kenikmatan, ujian musibah, ujian kesalahan. Hakikatnya kata Syekhul Islam, ujian kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat kita hidup ini berkah dan bahagia hanya 3. Cinta kepada Allah yang tertuang dalam 3. Yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang, sebagai hamba yang semakin mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubba man yuhibbuk. Jadikan aku sebagai hambamu yang mencintai semua yang engkau cintai. Wa hubbal amalil ladzi yuqarribuna ila hubbik. Jadikan aku sebagai hambamu yang mencintai amal yang mendekatkan, yang semakin mendekatkan diriku kepadamu. Ini di antara amal yang Allah cintai dan sangat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah amal 10 hari pertama Dzulhijjah. Wallahi, amal saleh apapun di minggu ini sampai nanti hari raya Idul Adha, terakhir adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, amal kebaikan yang kita kerjakan lebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW dalam hadis yang bersifat umum dan mutlak, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah min ayyamidil ashar. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari. Maksudnya 10 hari di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, amal kebaikan apapun lebih baik daripada ibadah di bulan Ramadan. Kecuali kata Syekhul Islam, malam Ramadan. Karena di malam Ramadan, terutama 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar. Syekh Utsaimin mengatakan, hadis ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Beliau mengajak semua dai, semua ustadz, semua khatib, ingatkan kaum muslimin, ini minggu ini amal solehnya lebih besar pahalanya daripada amal soleh di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan hidup ini, kesempatan emas ini untuk mendapatkan bekal akhirat terbaik. Kalau dikatakan amal yang dikerjakan pada waktu terbaik, waktu yang mulia, berarti dia akan menjadi bekal terbaik akhirat. Jadi apapun kebaikan yang kita kerjakan pada minggu ini, insya Allah Ta'ala akan menjadi bekal terbaik kematian dan akhirat kita. Lalu Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, walal jihad. Jihad pun kalah. Jihad pun pahalanya kalah dengan amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Walal jihad, jihad kalah. Kalah besar pahalanya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang ini berjihad, lalu dia membawa hartanya, jiwanya menuju medan perang, lalu pulang tinggal nama. Hartanya habis, nyawa hilang, baru dia lebih besar. Tapi kalau dia jihad, lalu dia pulang hidup, maka pahalanya kalah dengan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Manfaati ikhwatal iman. Mumpung Allah memberi kita kesehatan, mumpung Allah Jalla wa'ala memberi kita umur panjang, kita tidak tahu apakah tahun ini adalah tahun terakhir kita. Wallahi, amal yang kita kerjakan sekarang ini, dari hari Selasa kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, menurut ketetapan pemerintah, sidang isbat, sampai nanti hari Arafah, semua yang kita kerjakan kebaikan, insya Allah akan menjadi bekal terbaik akhirat kita. Secara spesifik,
Nabi menyebutkan amal-amalan yang lebih kita prioritaskan. Yang pertama, di 10 hari pertama Dzulhijjah, segera menuju masjid ketika azan telah dikumandangkan. At-tabkir ilal faraid. Jangan diakhirkan sholat, segera. Yang biasa tidak ke masjid, ke masjid. Wallahi pahalanya besar sekali. Upayakan 5 waktu ke masjid. Upayakan sholat bukan hanya sholat fardu, tapi sempurnakan dengan sholat sunnah. Yang sahih dari sholat sunnah, muakkadah, berdasarkan hadis Aisyah, berdasarkan hadis Abdullah bin Humaid, adalah 12 rakaat. Jangan tinggalkan itu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Selama minggu ini sampai nanti, jangan tinggalkan itu. Begitulah Nabi alaihissalam dan sahabat menjaga sholat fardu dan juga sholat sunnah muakkadah. Ditambah lain sholat tahajud, witir, duha. Apalagi yang perlu kita betul-betul kerjakan pada minggu ini? Puasa. Dalam hadis Hunaydah bin Khalid an imrati an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yasumu Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa hadis sahih. Kata sebagian istri Nabi SAW, Nabi itu kalau di 10 hari pertama Dzulhijjah beliau sering puasa, selalu puasa. Maka sebagian ulama memahami boleh puasa tiap hari, tidak hanya puasa Daud. Di 10 hari pertama Dzulhijjah silakan berdasarkan hadis Hunaydah bin Khalid, silakan puasa tiap hari. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah tentang puasa 10 hari pertama Dzulhijjah? Anna sauma al-ashri Dzulhijjah mustahabun istihbaban syadida, sangat dianjurkan. Kemudian amalan berikutnya yang perlu kita prioritaskan pada minggu ini, bertakbir. Di mobil takbir, lagi di motor takbir, di kantor Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Basahi lisan kita dengan itu, takbir. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an di 10 hari pertama Dzulhijjah di pasar bertakbir, di rumah bertakbir, di jalan bertakbir. Kemudian bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah. Bertahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Kemudian apa lagi? Kemudian ikhwatal iman, sedekah. Perbanyak sedekah. Lihat ada pengemis, kasih. Lihat ada lihat ada orang pemulung anak kecil, pemulung, kasih. Siapapun orang butuhkan, kasih. Wallahi pahala sedekah sekarang lebih besar daripada pahala sedekah Ramadan. Karena Nabi bersabda, ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita sudah tahu sekarang, tinggal kita amalkan, tinggal kita aplikasikan. Insya Allah amal kebaikan apapun, berbakti orang tua, zikir, sedekah, membahagiakan hati orang lain, membantu mereka membayar hutang, apa saja, insya Allah menjadi bekal terbaik akhirat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, tinggal kita mengamalkannya, memanfaatkan minggu ini sebagai bulan amal saleh dan bulan menjauhkan dari segala maksiat. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum sa'iminkum min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Di khutbah yang kedua ini saya ingin mengutip perkataan Ibnu Qayyim. Kata beliau, anna likulli ta'ah bidayah wa nihayah. Setiap ketaatan itu ada hulunya dan hilirnya. Kita ingin berbuat baik nih sekarang, 10 hari pertama Dzulhijjah. Mau sedekah, mau sholat, mau puasa, mau membahagiakan orang tua, mau membahagiakan keluarga, apa saja silakan. Tapi jangan lupa, setiap kebaikan dan ketaatan ada hulu dan hilirnya. Hulunya apa? Kita melakukannya karena iman kepada Allah. Iman. Jangan sekedar berbuat baik. Saya sedekah karena iman kepada Allah. Kemudian hilirnya apa? Harapkan pahala. Jangan hanya berbuat baik, tapi nggak ada ruhnya. Nabi alaihissalam kata Ibnu Qayyim, lihat beliau mengatakan, man shoma Ramadan, iman, hulu. Wahtisaban, hilir. Siapa yang berpuasa karena iman, hulu. Wahtisaban, mengharapkan pahala. Jadi kebaikan, apalagi ini bulan utama. Jadi berbuat baiklah, iman. Ikhlas karena Allah, karena menjalankan perintah Allah. Wallahi, kata Abdul Barak rahimahullah, kam min amalin saghirin tu'azzibun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghirun niyah. Betapa banyak amal yang besar, kita infak miliar tapi nggak ada ikhlasnya, kecil di mata Allah. Tapi ketika kita berbuat hal yang kecil, melakukan hal kecil, nyumbang sedikit, sedekah nggak seberapa, tapi ikhlas, besar di mata Allah. Jadi jangan lupa berbuat baik, ketaatan pada minggu ini didasari oleh iman, ikhlas karena Allah, dan mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberikan taufik sehingga betul-betul kita manfaatkan minggu ini sebagai bulan amal saleh. Dan semoga Allah Jalla wa ala menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله